Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi dengan saya di video kita kali ini yang membahas tentang desain dan analisis pekerjaan. Jadi desain dan analisis pekerjaan ini adalah tahap pertama yang dilakukan oleh seorang manajer sumber daya manusia ketika dia itu ditugaskan untuk menentukan tugas-tugas, ya kan, kemudian menempatkan, mengisi lowongan dan lain sebagainya. Nah, pertama desain pekerjaan. Desain pekerjaan ini dilakukan untuk menentukan, ya kan, apa saja tugas-tugas gitu. Kemudian apa bentuk dari pekerjaan. Kemudian teknologi apa yang saja yang akan digunakan. Nah, desain pekerjaan ini bertujuan untuk supaya pekerjaan itu menjadi jelas. Jadi seorang sumber daya manusia, seorang pegawai atau seorang manajer atau siapapun pihak seorang personil yang ada di perusahaan itu, dia itu bisa jelas dia itu mengerjakan apa gitu. Nah, jadi di dalam desain pekerjaan itu sendiri, seorang manajer sumber daya manusia itu menentukan atau mempertimbangkan berbagai hal. Jadi dia itu menentukan pekerjaan ini nanti pada intinya ketika ada sebuah tugas, bagaimana tugas itu bisa diselesaikan. Nah, itu di dalam desain pekerjaan. Nah, jika desain pekerjaan itu dapat disusun dengan baik, maka hasil yang bisa dicapai adalah diantaranya kepuasan dari si karyawan yang akan melaksanakan tugas tersebut. Anda bayangkan kalau misalnya Anda itu bekerja, ya kan? Anda itu bekerja, tapi tugas Anda itu nggak jelas gitu. Misalnya Anda diberikan sebuah jabatan Anda ini, tolong kerjakan di bagian ini. Apa tugasnya? Ya nanti Anda kerjakan saja, misalnya seperti itu atasan Anda. Tentu Anda merasa ragu dalam mengerjakan. Pertama, pekerjaan Anda itu tidak akan efektif. Kemudian yang kedua, akan boros, akan banyak waktu terbuang dibandingkan dengan desain pekerjaannya yang sudah jelas. Jadi kalau posisinya seperti ini, misalnya posisi customer service misalnya, nah itu kan desain pekerjaannya jelas. Anda itu bertanggung jawab untuk melayani keluhan-keluhan konsumen. Kalau konsumen ada kendala, itu berhubungan dengan Anda dan lain-lain sebagainya. Nah, semakin jelas desain pekerjaan, maka pegawai itu juga akan merasa semakin puas, ya kan? Nah, jadi yang dijamin kepuasannya dalam perusahaan atau yang dijaga kepuasannya dalam perusahaan itu bukan konsumen saja, tapi pegawai itu juga dijaga kepuasannya. Semakin bagus desain pekerjaan, maka pegawai itu akan merasa senang bekerja. Dia tahu apa yang diharapkan dari pekerjaan tersebut, dia tahu bagaimana menyelesaikan sebuah pekerjaan, sehingga nanti ketika pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan cepat, ya kan, sesuai dengan apa yang diminta, itu akan kepuasannya akan semakin meningkat. Nah, kemudian desain pekerjaan, hal yang kedua yang dilakukan adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini adalah mengumpulkan informasi yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Di antaranya seperti misalnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kualifikasi apa saja yang dibutuhkan, ya kan? Apa saja skill yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, apa saja pengetahuan yang dibutuhkan dan lain-lain sebagainya. Nah, analisis pekerjaan ini dilakukan setelah adanya desain pekerjaan, ya kan? Jadi setelah ada desain baru dilakukanlah analisis pekerjaan. Ada 3 tujuan dari analisis pekerjaan ini. Yang pertama, analisis pekerjaan itu disusun, ya kan, untuk menentukan berapa besarnya kompensasi yang akan diterima oleh sebuah jabatan. Dalam sebuah perusahaan itu kan kompensasi yang diterima atau gaji tunjangan itu kan tidak sama, ya kan. Setiap pekerjaan, setiap posisi itu akan mendapatkan kompensasi yang berbeda, gajinya berbeda-beda, maksudnya tunjangannya juga berbeda-beda. Bagaimana cara menentukannya? Ya tentu dilakukan analisis pekerjaan terlebih dahulu. Semakin berat pekerjaannya, semakin besar kualifikasi yang dibutuhkan, ya kan. Semakin lama pekerjaan itu diselesaikan, tentunya kompensasinya akan semakin besar, ya kan. Semakin besar tanggung jawabnya, itu kompensasinya juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua, tujuan dari analisis pekerjaan itu adalah memudahkan perusahaan ketika akan melakukan rekrutmen. Jadi ketika melakukan rekrutmen, tentu perusahaan ini dia ingin tahu pegawai yang kita butuhkan itu dia seperti apa ya, lulusan apa ya gitu misalnya, atau dia itu hebatnya di bidang apa ya, keterampilannya apa ya. Nah, ketika perusahaan dia sudah melakukan analisis pekerjaan, maka dia akan lebih mudah, oh kita butuhnya lulusan sarjana ekonomi misalnya, bidang manajemen misalnya seperti itu, atau kita butuhnya lulusan D3 misalnya di bidang ini gitu. Nah, kemudian nanti ketika wawancara kita harus menanyakan hal-hal yang seperti ini misalnya. Nah, jadi perusahaan itu lebih mudah dalam melakukan rekrutmen. Kemudian yang terakhir, tujuan dari analisis pekerjaan adalah supaya perusahaan ini lebih mudah
dalam dalam mengembangkan pegawai. Jadi kalau sudah ada analisis pekerjaan kan sudah tahu tuh apa kebutuhannya, apa skillnya, apa knowledge-nya dan lain-lain sebagainya. Sehingga si perusahaan ini jadi lebih mudah ketika pekerjaan tidak selesai, di mana masalahnya? Oh, rupanya pegawai ini kurang mampu atau kurang pandai dia dalam hal ini, sehingga pekerjaan ini menjadi tidak selesai-selesai. Maka sebaiknya dilakukan pelatihan di bidang ini misalnya, atau sebaiknya dilakukan training di bidang ini. Nah, itulah manfaat dari analisis pekerjaan, suatu hal yang penting sekali dalam perusahaan karena akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana caranya? Itu banyak sekali. Di antaranya 3 yang paling utama adalah cara melakukan analisis pekerjaan ini pertama dengan mengadakan observasi. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang seandainya kita menyusun dari awal gitu, ya kan? Inilah gunanya misalnya perusahaan itu melakukan sebuah studi banding misalnya. Jadi dia lakukan observasi. Observasi itu sendiri sebenarnya bukan melihat-lihat, jadi berbeda. Pemahaman kita selama ini observasi itu adalah melihat-lihat, padahal bukan. Jadi observasi itu memang dibawa betul sebuah daftar, ya kan? Daftar pekerjaan, kemudian diamati orang bekerja. Oh, dia melakukan ini, checklist. Dia melakukan ini, checklist. Oh, ini dilewatinya, berarti ini nggak penting gitu. Maka itu tidak di checklist. Nah, nanti hasil daftar observasi tersebut itu yang dijadikan alat sebagai analisis pekerjaan. Kemudian cara kedua bisa dengan melakukan survei atau mengadakan angket dengan menggunakan kuesioner, ya kan. Jadi para pegawai yang menjawab di posisi tersebut berikanlah kuesioner. Jadi si ini bisa menganalisis apa yang kurang, apa yang masih dibutuhkan, apa yang sebenarnya sudah berlebih dan lain-lain sebagainya. Kemudian cara terakhir tentu dengan melakukan wawancara aja langsung. Jadi kita tanyai saja pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat yang menempati posisi tersebut. Nah, dari informasi yang didapatkan dari observasi, survei atau kuesioner tadi, serta wawancara, maka ditemukanlah analisis pekerjaan. Nah, produk dari analisis pekerjaan ini ada 2, yaitu pertama job description dan yang kedua job specification. Nah, pertama job specification dulu ya. Job specification ini adalah spesifikasi atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjabat suatu posisi, ya kan? Atau syarat-syarat untuk mengisi suatu jabatan. Misalnya, kalau ingin menjadi dosen, itu minimal harus S2, ya kan? IPK-nya minimal harus di atas 3, sekian, ya kan? Kemudian dia itu harus bisa mengajar, dia harus bisa meneliti dan lain-lain sebagainya. Itu adalah job specification untuk posisi dosen. Job specification seorang kasir misalnya harus bisa cepat menghitung uang misalnya, harus teliti, harus lulusan ini misalnya. Nah, itu namanya job specification. Jadi job specification itu persyaratan-persyaratan untuk mengisi suatu jabatan. Kemudian job description itu tugas-tugas, ya kan? Jadi kalau job specification syaratnya, job description ini tugasnya. Kalau misalnya jabatan dosen, tugasnya apa? Tugasnya tridharma, mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya kan? Nah, itu adalah tugas. Kalau kasir tadi tugasnya apa? Tugasnya menerima pembayaran dari konsumen, mengembalikan uang kalau seandainya uang itu ini. Kemudian di akhir minggu atau di akhir hari menghitung uang, ya kan? Membuat laporan. Nah, itu adalah tugas-tugas atau job description dari seorang kasir. Oke, mungkin itu saja video singkat kita kali ini mengenai job analysis dan job design, ya kan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.